Zwarte Hollanders alias Londo Ireng atau Belanda Hitam dibentuk pemerintah Belanda sebagai serdadu untuk tentara kolonial Hindia Timur pada awal tahun 1800-an setelah terjadinya Perang Jawa. Belanda khawatir pada besarnya resiko merekrut bumiputra yang tidak bisa dipercaya. Pemerintah Belanda memilih merekrut dari bekas koloninya di pantai barat Afrika. Ide ini cukup bagus mengingat hubungan persahabatan yang lama dengan kerajaan Ashanti di wilayah itu, dan orang Afrika dikenal memiliki fisik yang kuat, serta lebih adaptif dengan iklim dan lingkungan tropis Hindia Belanda. Salah satu kisah menonjol tentang kiprah tentang Belanda Hitam atau Londo Ireng di tanah air adalah saat mereka dikirim menumpas perlawanan Imam Bonjol. Pada dini hari pada 3 Desember tahun 1836, pasukan Belanda menyerang basis kaum Padri di Kampung Bonjol. Serangan ini melibatkan pasukan tentara Bugis dan tentara Afrika yang dijuluki orang Minangkabau sebagai Neger. Dalam penyerangan ini, 2 serdadu Neger berhasil menembus masuk kediaman tuanku Imam Bonjol. Serdadu Afrika yang gelap mata melukai salah satu istri Imam Bonjol. Sedangkan Mahmud anak bungsunya bahkan meninggal karena ditikam saat hendak menolong ibunya. Seorang Neger dengan kelewangnya menikam seorang istri tuanku Imam yang menyebabkannya meninggal. Seorang perempuan lagi luka pula dadanya ditusuk dengan bayonet. Tulis Muhammad Rajab dalam buku klasik Perang Padri di Sumatera Barat pada tahun 1803 sampai dengan 1838. Setelah serangan pasukan Belanda, Imam Bonjol bersama anaknya Umar Ali melancarkan serangan balik. Namun dalam pertempuran ini, Imam Bonjol dan Umar Ali terluka. Beberapa tusukan bayonet melukai Imam Bonjol. Sejumlah pasukan Padri baru datang ketika sang imam sudah terluka amatlah parah. Karena sangat lelah dan sakit sesudah mendapat luka 13 lubang yang darahnya terus-menerus mengalir. Sakitnya makin lama bertambah dan tak tertahankan. Tuanku Imam terjatuh lagi dan dipapah oleh pengikut-pengikutnya pulang ke rumah, tulis Muhammad Rajab. Belanda kemudian mengakui bahwa para serdadu Afrika bertindak berlebihan dan tak patuhi perintah. Perang Padri pada akhirnya dimenangkan oleh pihak Belanda dan Imam Bonjol diasingkan ke Ambon. Perekrutan awal dimulai pada tahun 1831 di kota Elmina dan berlanjut hingga tahun 1836. Persatuan Afrika pertama yang terbentuk dikirim ke Lampung, kemudian ke Jambi, hingga diikutkan dalam Perang Padri di pesisir barat Tanah Minang. Satuan Serdadu Afrika memiliki posisi istimewa di lingkungan militer kolonial Belanda, dan status mereka disamakan dengan serdadu Eropa sesuai dengan perjanjian dengan kerajaan Ashanti. Mereka mendapatkan gaji yang lebih tinggi daripada tentara pribumi dan memperoleh fasilitas sama dengan prajurit Eropa, sehingga muncul julukan Belanda Hitam atau Londo Ireng. Satu hal yang membedakan tentara Afrika dari sekonden Eropanya adalah masa kerja. Kontrak kerja rekrutan Afrika dari kalangan orang merdeka diperpanjang menjadi 15 tahun sejak tahun 1837. Sedangkan kalangan budak dari luar wilayah kerajaan Ashanti tidak dibatasi. Pada tahun 1844, aturan diubah kembali dan semua serdadu Afrika dikontrak untuk masa kerja selama 15 tahun. Seiring dengan laporan-laporan positif para perwira Belanda atas kinerja serdadu Afrika ini, perekrutan besar-besaran dilakukan hingga tahun 1841. Sebagian serdadu Afrika yang habis masa kerjanya memilih tetap tinggal di Jawa dan membangun komunitas di sana. Belanda memiliki sejarah yang panjang dengan prajurit Afrika yang dipekerjakan untuk melindungi kepentingan kolonialnya di Indonesia. Mereka dipekerjakan sebagai tentara, kemudian pengawal dan buruh di bawah sistem kontrak yang disebut Cipayung. Banyak prajurit Afrika ditarik ke Indonesia pada abad ke-19 untuk membantu Belanda.
mengendalikan pemberontakan di wilayah kolonialnya. Meskipun sebagian besar prajurit Afrika yang dipekerjakan di Indonesia adalah mantan budak, mereka mendapatkan perlakuan yang lebih baik daripada di Pantai Gading tempat asal mereka. Di Pantai Gading, mereka dianggap sebagai mantan budak, sementara di Indonesia, mereka memiliki status Eropa. Namun banyak prajurit Afrika tidak memiliki pilihan karena mereka meninggal selama masa dinas militer yang cukup panjang. Hanya sedikit yang benar-benar meninggal di medan perang. Seperti orang Eropa, mayoritas meninggal karena penyakit. Menurut tulisan Van Kessel, seorang sejarawan Belanda, Belanda harus mematuhi janji perlakuan setara kepada prajurit Afrika atau menanggung resiko pemberontakan. Belanda pernah menghadapi serangkaian protes dari prajurit Afrika di Indonesia, termasuk pada tahun 1938. Awalnya, protes dimulai dari pemerintah menukar kasur jerami standar Eropa dengan tikar biasa dan kemudian meluas pada pengurangan gaji. Pemberontakan serupa terjadi pada tahun 1840 dan tahun 1884 di Sumatera dan Jawa. Pada Juni tahun 1841, 37 tentara Afrika bersenjata lengkap dari Batalion Infanteri 10 kabur dari benteng Belanda Van der Capellen di pantai barat Sumatera setelah berulang kali menolak komando. Detasemen yang dikirim untuk mengejar tidak berhasil membujuk kelompok Afrika itu untuk kembali. Terjadilah perkelahian yang menewaskan 2 orang Afrika dan 4 lainnya terluka parah. Sisanya kemudian ditangkap. Pemberontakan ini dipicu oleh penggantian kasur jerami dengan tikar biasa. Meskipun telah menunjukkan keberanian dan keterampilan dalam medan perang, orang Afrika yang tergabung dalam militer sering menghadapi diskriminasi rasial. Mereka dianggap sebagai tentara pilih tanding yang tidak pernah terlibat dalam pencurian. Orang Afrika memiliki fisik yang kuat, mudah beradaptasi, dan memiliki kemampuan bertempur yang di atas rata-rata. Bahkan pada tahun 1849, Satuan Tentara Afrika dari Batalion Infanteri 7 dianugerahi kekuasaan tertinggi dalam ketentaraan Belanda, yakni militer Willemsorde, karena kontribusinya dalam ekspedisi KNIL ke Bali. Seorang perwira KNIL bahkan mengakui bahwa tentara Afrika lebih baik daripada prajurit Eropa. Namun tentara Afrika tidak luput dari prasangka rasial yang diterima dari orang Eropa dan Bumi Putra. Beberapa prasangka itu timbul dari pandangan orang Afrika tentang dirinya sendiri. Orang Afrika yang dianggap memiliki status yang sama dengan orang Belanda cenderung arogan dan meremehkan Bumi Putra. Mereka juga sengaja menjaga jarak dari tetangga Bumi Putra, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan. Di mata Bumi Putra, serdadu Afrika dipandang sebagai orang yang pemarah dan kurang sopan. Sementara itu, orang Belanda tetap menganggap mereka sulit diatur dan kurang beradab. Bahkan Jenderal Kosius, salah satu panglima tertinggi KNIL, menganggap janji perlakuan setara sebagai kesalahan yang besar. Perekrutan terakhir tentara Afrika berlangsung antara tahun 1860 hingga tahun 1872, dan sekitar 3.000 orang Afrika telah bekerja di KNIL dalam periode tahun 1832 sampai tahun 1872. Namun tidak ada lagi tentara Afrika yang berdinas di KNIL pada tahun 1915. Meski begitu, komunitas Indo-Afrika terbentuk di kota-kota tempat garnison KNIL berdiri, seperti di Semarang, Purworejo, Salatiga, dan Surakarta. Komunitas ini memiliki status yang setara dengan penduduk Eropa, bahkan berasimilasi dengan populasi Indo-Eropa. Kebanyakan dari mereka menjadi pemeluk Katolik, menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa ibu, dan anak-anak mereka bersekolah di sekolahan Belanda. Pada akhir pemerintahan kolonial pada tahun 1949, keturunan Indo-Afrika masih menjadi bagian dari KNIL. Namun setelah kemerdekaan Indonesia, kebanyakan dari mereka pindah ke Belanda bersama dengan eksodus besar-besaran orang Belanda dan Indo-Eropa.
Label Belanda Hitam atau Londo Ireng yang sebelumnya menunjukkan status istimewa dalam masyarakat kolonial, sekarang menjadi istilah pelecehan karena para nasionalis Indonesia menganggap Indo-Afrika sebagai kolaborator kolonialis Belanda. Sejarah prajurit Afrika di Indonesia adalah cerita yang sering terlupakan tentang sejarah kolonial. Kehidupan dan pengalaman mereka menawarkan wawasan yang unik tentang warna kekuasaan kolonial dan bagaimana orang kulit hitam diperlakukan oleh kekuatan kolonial di seluruh dunia.